Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zeni Nurdiana, absen 3 NIM 9322067119. Di sini saya akan menunjukkan hasil bagian saya selama setengah semester ini. Pada bab 2 yaitu pengantar kepada filsafat. Konten atau isinya berupa dua kekuatan yang mewarnai dunia, yang mendorong timbulnya filsafat, macam-macam pengetahuan manusia, dan juga faedah filsafat. Selanjutnya yaitu objek penelitian filsafat dan sistematika filsafat. Objek penelitian filsafat berupa objek materia dan objek forma, sedangkan sistematika filsafat berupa epistemologi yang berisi aliran empirisme, rasionalisme, positivisme, dan intuisionisme. Sedangkan onologi meliputi logika, etika, dan estetika. Dan yang terakhir yaitu sistematika filsafat berupa aksiologi yang berisi kesimpulan teori serta philosophy of life and methodology. Selanjutnya bab 3 yaitu akal dan hati pada zaman Yunani kuno. Di sini tokoh yang dijelaskan yaitu Thales, Anaximander, Heraklitus, Parmenides, dan Zeno. Selanjutnya yaitu Protagoras, Gorgias, Socrates, Plato, dan Aristoteles. Dan yang terakhir yaitu bab 4, akal dan hati pada abad pertengahan. Tokoh atau filosofnya yaitu Plotinus, Augustinus, Anselmus, dan juga Thomas Aquinas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan salah satu aliran dan juga salah satu tokoh atau filosof. Di sini, saya mengambil aliran rasionalisme. Secara singkat, aliran ini menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan. Pengetahuan yang benar diperoleh dan diukur dengan akal. Menurut aliran ini, manusia memperoleh pengetahuan melalui kegiatan akal menangkap objek. Rasionalisme mengajarkan bahwa pengetahuan diperoleh dengan cara berpikir. Alat dalam berpikir itu adalah kaidah-kaidah atau aturan-aturan logika. Jadi, rasionalisme itu adalah paham yang menjelaskan bahwa akal adalah sumber dari pengetahuan dan kebenaran. Tetapi, di sisi lain, panca indera memiliki posisi tersendiri untuk mengungkapkan kebenaran. Intinya, keberadaan akal dan panca indera diciptakan untuk saling melengkapi, sehingga bisa menciptakan suatu kebenaran yang jelas adanya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita jumpai yang berkaitan dengan aliran rasionalisme adalah ketika kita berbicara tentang api. Dalam logika kita sudah jelas bahwa api itu panas dan tidak dingin. Namun sebaliknya jika kita berbicara tentang es, maka dalam logika kita es itu dingin dan tidak akan pernah panas. Hal ini sudah ada sejak zaman dahulu dan bersifat sangat umum atau universal. Contoh lain yang bisa kita temui adalah ketika seseorang melakukan suatu tindak kejahatan seperti mencuri, merampok, membunuh, ataupun yang lain. Orang tersebut pasti akan mendapatkan hukuman atau sanksi, baik berupa penjara ataupun denda dalam bentuk rupiah. Karena logikanya, ketika seseorang melakukan suatu tindak kejahatan atau yang bersimpangan dengan norma agama, sudah jelas orang tersebut akan mendapatkan hukuman atau sanksi yang sesuai dengan apa yang dia perbuat. Selanjutnya yaitu tokoh atau filosof. Di sini saya ingin menjelaskan tokoh Heraklitus. Heraklitus menganut paham relativisme, di mana dia menyatakan, "You can step twice into the same river, for the fresh waters are ever flowing upon you." Yang artinya, kamu tidak dapat terjun ke sungai yang sama 2 kali, karena air sungai itu selalu mengalir. Pandangan ini adalah dasar filsafat, yaitu sofisme, yang menyatakan bahwa tidak ada kebenaran yang mutlak atau kebenaran yang umum. Semua kebenaran itu relatif. Menurut Heraklitus, alam semesta ini selalu dalam keadaan berubah. Sesuatu yang dingin bisa berubah menjadi panas, dan sebaliknya, sesuatu yang panas bisa berubah menjadi dingin. Pernyataan beliau tentang semua mengalir mengimplikasikan bahwa kebenaran selalu berubah atau tidak tetap.
Dan pada konteksnya, segala sesuatu itu tidak tetap, bergerak, dan selalu berubah. Tidak ada kebenaran yang mutlak pada alam semesta ini. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah dalam bidang pendidikan atau ilmu pendidikan. Ilmu pengetahuan selalu mengalami perubahan atau mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan zaman atau berkembangnya zaman. Begitu juga dengan ilmu teknologi. Ilmu teknologi selalu mengalami perubahan dari yang awalnya hanya ilmu yang tradisional sampai teknologi yang modern seperti sekarang ini. Teknologi terus mengalami perkembangan dan berubah menjadi sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa kebenaran itu relatif dari yang awalnya tradisional sampai menjadi modern. Demikian yang bisa saya presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.